Good morning, selamat pagi saudara yang diberkati Tuhan. Ngopi dulu, kopi Brotoseno dari Kediri. Pagi hari ini, renungan dari hati Bapa, saya ingin saudara lihat bersama dalam 1 Petrus pasal yang keempat. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7. Ayat ini ayat dasar khotbah dari kakak ipar saya yang baru saja dipanggil Tuhan ya kemarin, Pak Lukas Mulyanto. Ya, kami sekeluarga kehilangan karena dia sahabat kakak yang telah jadi berkat bagi Indonesia dan melayani Tuhan sudah hampir 40 tahun mungkin melayani Tuhan. Ya, berdoa supaya istri dan anak-anak diberi kekuatan dan dapat terus melanjutkan visi, misi, legacy, dan kerinduan hati Pak Lukas Mulyanto. Nah, ini ayat saya ingin menjadi renungan kita pagi hari ini. Pak Lukas Mulyanto khotbahkan ayat ini terakhir berkhotbah. Kedua terakhir mungkin ini khotbahnya di jemaat di Salatiga lewat YouTube online. Jadi saudara bisa juga ke subscribe di Father's House Community Church Salatiga YouTube-nya untuk bisa mendengarkan khotbah lengkap dari Pak Lukas Mulyanto. Tapi saya ingin bacakan ini. Perikop ini judulnya Hidup Orang Kristen atau Kekristenan yang Hidup. Atau orang Kristen yang hidup. Atau bagaimana seharusnya kita orang Kristen, orang yang menjadi pengikut Kristus, itu artinya Kristen, itu bagaimana kita seharusnya hidup, cara hidupnya seperti apa. Khususnya di mana kita hidup hari-hari ini, di hari-hari yang terakhir. Tanda-tanda zaman, alam, kondisi dunia, COVID yang menyebar di seluruh dunia, ini sudah memberitahu kepada kita bahwa kita sedang hidup di hari-hari yang terakhir. Nah, apa yang dibutuhkan dan apa yang akan membuat kita bisa bukan hanya bertahan, tetapi kita bisa menang, mengatasi semua persoalan. Karena kita berkata bahwa di hari-hari terakhir kamu akan menghadapi masa-masa yang sukar. 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-1. Masa-masa sukar. Kata masa sukar atau sukar itu bicara tentang masa-masa yang confused, kacau, tanpa aturan. Orang kan bingung dibuat dalam apa yang terjadi di sekelilingnya, yang melampaui akal pikiran kita bisa cerna, bisa rencanakan, atau bisa pahami. Nah, gaya hidup seperti apa yang dibutuhkan, cara hidup yang seperti apa yang dibutuhkan hari-hari ini. Lihat 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7 ini. Dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi gaya hidup yang mesti dikembangkan adalah gaya hidup berdoa menjelang datangnya Tuhan dan hidup di hari-hari terakhir ini. Sumber kekuatan kita tidak ada pada yang lain. Bukan ada pada uang, bukan ada pada gelar pendidikan kita, bukan ada pada jabatan kita, bukan ada pada semua koneksi-koneksi manusiawi kita. Tapi gaya hidup yang perlu dikembangkan adalah gaya hidup berdoa sebagai sebuah pola hidup yang dikembangkan tiap hari dimanapun kemanapun kita pergi. Pray always. Berdoa selalu, berdoa senantiasa, dan berdoa dengan tidak berkeputusan. Nah, untuk kita bisa berdoa di hari-hari terakhir ini, mengembangkan pola hidup ini, maka penting dua kata di sini yang dikatakan, kita kesudahan segala sesuatu. Itu sudah dekat, kesudahan segala sesuatu. Semuanya akan berakhir, semuanya akan selesai.
Nah, karena masa-masa sukar yang ada menjelang kedatangan Tuhan dan menuju kepada kesudahan segala sesuatu, atau bahkan orang menyebutnya ini kita menjelang kiamat. Karena itu pertama kali dalam sejarah tentunya seluruh dunia dilanda rasa takut, khawatir, panik oleh virus corona COVID-19 ini yang telah membunuh jutaan orang di seluruh dunia. Sudah tembus 1 jutaan di seluruh dunia. Dan dikatakan di sini untuk kita bisa mengembangkan pola hidup doa, maka yang pertama kita harus bisa menguasai diri, dan yang kedua kita harus tenang. Berdoa dari hati yang tenang. Dua hal ini yang hilang di hari-hari terakhir. Yang pertama adalah hilangnya ketenangan. Hidup jadi nggak tenang, nggak nyaman, hilang damai, nggak tentram, diganti dengan ketidaktenangan, ketakutan, kekhawatiran. Nah, ketidaktenangan ini terjadi oleh karena apa yang terjadi di dunia ekonomi, politik, moral yang terjadi dengan virus hari ini. Ini di luar kuasa kita manusia, di luar kendali kontrol kita sebagai manusia. Penyebaran virus ini begitu cepat, di luar kuasa kita. Kita tidak bisa kontrol apa yang terjadi di dunia ini, di muka bumi ini. Tapi yang pasti adalah ini, Tuhan ingin kita bisa menguasai diri kita. Menguasai apa yang kita pikirkan, menguasai apa yang kita rasakan, menguasai apa yang kita inginkan, kuasai diri dari belanja hal yang tidak perlu, kuasai dirimu. Kita tidak akan bisa menguasai apa yang di luar kita kalau kita tidak bisa menguasai apa yang ada di dalam kita. Nah, ini syarat, kata Petrus, untuk kita bisa berdoa, maka kita harus kuasai diri dan jadi tenang. Jadi dua hal ini. Kuasai diri kita setiap hari. Kuasai apa yang kita pikirkan. Kita tidak selalu bisa menguasai apa yang terjadi di luar kita, di sekeliling kita. Apa yang terjadi pada anak-anak kita, apa yang terjadi pada bisnis, ekonomi, politik. Kita tidak bisa kendalikan dan kuasai itu. Tapi yang pasti adalah ini. Kita bisa menguasai diri kita. Kuasai diri kita. So, ini pesan yang Tuhan ingin kita dengar. Tujuannya adalah ini, supaya kita bisa berdoa di hari-hari terakhir di mana kesudahan segala sesuatu sudah sangat dekat sekali. Yuk berdoa, berdoa, berdoa. Kuasai diri kita dan jadilah tenang supaya kita dapat berdoa. Tuhan Yesus memberkati saudara. God bless you.